Memang di sini dirancangnya agak sedikit tajam. Kalau menurut saya, kalau bikin tajam seperti ini akan mudah lecet ya. Jadi ketika kita bawa barang atau apalah gitu, ketika kita menduduki juga, mungkin bagian-bagian ini lebih mudah tergores. Jadi kalau bisa ya dikasih pelindung biar lebih awet untuk bagian catnya. Kalau yang seperti ini, seperti kayak joystick lah gitu, main anak-anak game ya. Ya sorry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Pada kesempatan ini saya mau membandingkan ya antara Honda ADP 150 dengan Honda ADP 160. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman semuanya, khususnya yang mempunyai motor Honda ADP dengan yang Honda ADP 160. Jadi di sini di hadapan saya ada dua jenis motor ya, merek Honda ADP, merek Honda maksudnya ya. Jadi kedua-duanya ini bentuknya kalau secara sekilas itu tidak jauh berbeda ya. Kalau lihat dari samping kiri, lihatnya hampir sama. Cuman kalau kita lebih teliti melihat kedua perbedaan motor ini, bisa kita lihat secara detail ya. Jadi apa-apa saja sih perbedaan secara fisik ya kalau kita melihat di perjalanan. Oke, terlebih dahulu saya akan mengupas masalah perbedaan Honda ADV yang 160 dengan Honda ADP 150. Kita lihat untuk di bagian depan saja. Mungkin hanya seberapa bagian saja yang saya akan bahas. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan saja buat teman-teman yang mempunyai motor Honda ADP 150. Jadi tidak usah harus berkecil hati atau misalkan merasa tersaingi dengan Honda ADP 160. Memang tidak jauh berbeda lah gitu ya, tidak jauh berbeda dari bentuk fisiknya juga. Jadi ketika kita menggunakan motor Honda ADP 150 ya sama-sama, artinya kita pede lah seperti itu ya, karena sekilas dari sini juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke, kita lihat dulu untuk motor Honda ADP 160. Jadi kalau dilihat dari bagian depan untuk Honda ADP 160 jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi sebetulnya ini tidak ada perbedaan kalau bagian depan. Ini terutama di bagian lampu. Jadi bentuknya sama. Bahkan ketika saya mau membeli bagian cover ini, maaf ya, yang bagian cover ini itu sama saja dengan yang ADP 150. Nah, ini tidak ada perbedaan, ya sama. Nah, cuman yang perbedaan yang sedikit mencolok yaitu di bagian sampingnya, lihat bagian sayap RFR. Kalau saya nyebutnya RF ya. Jadi di bagian sininya ada sedikit lekukan. Jadi berbentuk sudut ya seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi menyambung ya dari atas sampai ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau bagian sininya agak rata, beda dengan yang Honda ADP yang 150. Jadi yang 150 ini seperti ini ya teman-teman. Jadi bentuknya agak rata, memang hampir sama, cuman agak menukik ke dalam. Terus di bagian sini juga ada sedikit jendolan ya. Ya agak sedikit menjendol ya, jendol ya, maaf. Jadi seperti ini bentuknya. Sedangkan sayap yang sebelah sini yang Honda ADP 160 jadi lurus ke bawah, langsung ke pijakan kaki. Terus kita lihat kalau yang Honda ADP 150 jadi ada sayap bagian ininya ya, yang warna silver ini. Jadi tidak langsung ke pijakan kaki, jadi ditambah lagi dengan sayap ini.
Oke ya, itu perbedaan dari bentuk sayap depan. Terus yang selanjutnya, kalau untuk visor, saya yakin ini hampir sama untuk visor. Cuman ini bukan yang bawaannya, ini sudah diganti dengan yang racing. Kalau yang Honda ADP 160, jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau kita pasang visor depan Honda ADP 160 dengan Honda ADV 150, mungkin saya belum coba ya. Kita lihat dulu jaraknya, coba terutama dari baut dulu aja ya, apakah sama apa tidak. Sepertinya sama teman-teman, sepertinya sama untuk visor depan Honda ADV dengan Honda ADV 150 dengan Honda ADV 160. Nah sekarang kita lihat juga dari bagian bentuk speedometer. Nah untuk speedometer Honda ADP 160, jadi langsung ya. Jadi untuk layar depannya, layar tampilan speedometernya seperti ini. Jadi tidak ada tombol-tombol set kiri atau dengan yang kanan. Ya, jadi itu perbedaannya. Di samping ini juga untuk posisi untuk mereset bagian speedometernya ada di sebelah sini. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke arah atas dan ke arah bawah. Beda lagi halnya dengan Honda ADP 150. Untuk Honda ADP 150 di sini dilengkapi dengan indikator ya. Indikator di sini biasanya ada indikator aki, termasuk sen kiri kanan, termasuk ada ABS juga. Indikator di sini suka muncul. Sedangkan untuk select ya, termasuk set, ada posisi di layar ya, ada di layar tampilan speedometer ya. Jadi ini untuk perbedaannya. Jadi saya rasa ini tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Jadi kalau dari segi kenyamanan memang untuk tampilan ini lebih nyaman menurut saya lah gitu ya, lebih nyaman. Nyamannya bagaimana? Ketika kita mereset sel atau set itu bisa dari sini, dan untuk melihat indikator aki, sen, lampu dan seterusnya itu lebih nyamanan ini karena memang satuan ini terpisah. Beda halnya dengan yang Honda ADP 160. Jadi ketika ada gangguan layar ya, jadi layar ininya sudah pudar atau misalkan bisa saja tidak terlihat, ini akan kalau ada kerusakan lah gitu. Jadi kita harus mengganti barangkali satu set ya gitu ya, ke bagian ini. Oke, kita langsung ke bagian belakang ya. Oke, untuk bagian belakang kalau dilihat dari samping kanan, nah untuk bagian cover belakangnya, jadi Honda ADV 160 ini dibikin berbeda dengan yang Honda ADP 160. Perbedaannya bagaimana? Kita lihat secara detail. Nah ini untuk bagian cover belakang, jadi dibikin agak sedikit besar. Cuman ke atasnya itu semakin kecil ya. Memang di sini dirancangnya agak sedikit tajam. Kalau menurut saya kalau bikin tajam seperti ini akan mudah lecet ya. Jadi ketika kita bawa barang atau apalah gitu, ketika kita menduduki juga mungkin bagian-bagian ini lebih mudah tergores. Jadi kalau bisa ya dikasih pelindung biar lebih awet untuk bagian catnya. Kita lihat sekarang yang bagian Honda ADP 150. Nah untuk Honda ADP 150 jadi bentuknya seperti ya teman-teman. Jadi tidak terlalu runcing, tidak seperti halnya motor Honda ADP 160. Jadi di sininya tidak terlalu besar. Nah kalau kita lihat bagian sininya dibikin tidak terlalu runcing ya ke sininya. Jadi agak sedikit besar. Nah kalau dilihat dari bentuknya memang kalau menurut saya itu lebih senangnya itu bentuk Honda ADP yang 150 ya.
Ya, jadi bentuk yang Honda ADP 150. Terus kita lihat lagi untuk bagian dudukan ininya ya, untuk dudukan lampu belakang. Nah, untuk bagian dudukan lampu belakang seperti ininya tidak jauh berbeda. Kan cuman ada sedikit perbedaan. Perbedaannya untuk bagian sininya. Untuk dudukan lampu ini agak sedikit pendek kalau untuk Honda ADP 160. Kita lihat saja untuk bagian ininya, untuk perbandingannya teman-teman. Nah, kalau untuk Honda ADP 150, jadi ininya agak panjang tuh. Posisi bagian ininya agak panjang. Beda halnya dengan yang Honda ADP 160. Jadi akan dibikin panjang. Adapun untuk bagian lampu sein kiri dan kanan termasuk shock breaker, termasuk bagian-bagian sininya tidak jauh berbeda ya, hampir sama, cuman yang membedakan itu dari sininya ya, agak sedikit panjang dudukan ini. Ya, kita langsung lihat juga bagian lampu belakang. Nah, untuk lampu belakang menurut saya ini tidak jauh berbeda. Untuk bagian lampu pengereman tidak jauh berbeda bentuknya dengan Honda ADP 150. Kita lihat, jadi seperti ini, tidak jauh berbeda ya. Jadi barangkali ketika kita mau mengganti lampu rem belakang atau lampu stop yang belakang ini, mungkin spare partnya akan sama ya, kalau kita bandingkan dengan yang Honda ADP 160. Nah, oke, ini bisa dilihat ya sama teman-teman. Terus untuk bagian apa lagi ya, bagian sekarang knalpot. Nah, bentuknya seperti ini ya untuk knalpot Honda ADP 160. Kita bandingkan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Adapun untuk Honda ADP 150, jadi tidak jauh berbeda. Bentuknya sama. Kalau diukur memang harus dicek terlebih dahulu ya. Cuman yang membedakan itu dari cover pendingin ya, atau disebut radiatornya. Jadi covernya seperti ini. Beda halnya dengan yang Honda ADP ini ya, Honda ADP 160. Jadi dibikinnya seperti ini. Dia ada berbentuk garis dari depan sampai ke belakang semakin membesar. Dari sini bentuknya kecil, terus ke belakangnya semakin membesar. Nah, jadi ketika kita mau mengganti cover radiator Honda ADP 150 dengan Honda 60 pasti akan berbeda ya. Dari bentuk ininya juga kan sudah jelas berbeda. Oke teman-teman, kita langsung ke bagian bagasi atau bagian jok belakang. Kita lihat untuk bagian jok belakang perbedaannya seperti apa. Kita buka dulu. Untuk tombol ininya tidak jauh berbeda ya teman-teman. Untuk bagian keyless, jadi ada di sini full set. Kalau full berarti untuk membuka bensin. Kita lihat, nah seperti ini. Tidak jauh berbeda sih sebetulnya. Tidak jauh berbeda dengan yang Honda ADP 150. Kita buka joknya. Nah, ini ada barang-barang. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk Honda ADP 160 untuk ukurannya agak sedikit besar ya. Jadi agak sedikit besar karena di sini tidak ada bagian lekukannya. Kalau untuk Honda ADP bentuknya seperti ini, agak sedikit lurus ini baru turun ke bawah. Jadi jelas ini ada perbedaan. Kemungkinan besar untuk Honda ADP 160 itu perbedaannya antara 2 literan ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi kalau nggak salah sekitar 30 liter masuk. Ya, 30 liter, sedangkan yang Honda ADP 150 kita lihat joknya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya. Bagian joknya. Jadi di sini ada lekukan baru turun ke bawah. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk bentuk ukurannya, jadi kalau yang itu kapasitasnya kalau nggak salah sekitar 30 liter, kalau yang ini berarti 28 liter. Jadi sekitar perbedaannya 2 liter. Oke. Adapun untuk bagian pegangan ininya, behel belakang itu hampir sama dengan Honda ADP ini 150. Untuk bagian joknya bentuknya tidak jauh berbeda.
Kalau yang ini jadi saya rasa tidak ada perbedaan, termasuk bagian ininya juga tidak ada perbedaan. Nah sekarang bagian CVT. Nah untuk CVT Honda ADP 160 bentuknya seperti ya teman-teman. Jadi sekilas kalau saya lihat untuk bagian blok CVT nya, bagian ini hampir sama dengan PCX ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi ada sedikit perbedaan dari bentuk pendinginnya juga. Nah ini bagian bukan pendingin, maaf, untuk bagian filter udara. Nah nanti kita akan bedakan bentuk yang 160 dengan yang 150. Kita lihat. Nah ini ya. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau yang Honda ADP 160 di sini dibuatnya seperti berbentuk apa ya? Jadi memang agak sedikit jelas lah. Jelas beda gitu maksudnya. Dari bentuknya saja sih, kalau untuk fungsinya hampir sama semuanya juga. Kan cuman buat teman-teman semua yang punya keinginan misalkan untuk mengganti blok CVT itu akan jelas berbeda ya. Nah ini yang 160 jadi dibikin bulat di sininya tuh, bulat lonjong. Jadi ke belakang bentuk depannya seperti ini, terus ke belakangnya seperti ini. Ini memang sengaja dibuat berbeda karena memang dari cc-nya juga udah ada perbedaan kira-kira 10 ya, 10 cc dibandingkan yang 50. Termasuk di bagian ininya juga sudah dibikin bagus. Tapi sekilas tadi saya sudah sampaikan ini agak hampir sama dengan Vario yang PCX ya, 160 kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah ini. Jadi bentuknya seperti ini. Karena memang ada sebagian yang bilang untuk motor Honda ADP dengan PCX itu seperti adik kakak lah gitu ya. Hampir sama untuk mesinnya, cuman ya pasti akan ada perbedaan. Terus selanjutnya kita lihat juga di bagian tombol-tombol yang bagian depan, stang kiri, stang kanan ya. Nah untuk stang kiri atau maupun stang kanan yang saya ini bagian pedal gas ini tidak jauh berbeda dengan Honda ADP 150. Di sini ada off, ini biasanya idling stop ya. Koreksi kalau saya salah, ini off, ini on. Terus ada lampu lampu hajar ya. Ini starter, masuk spion, bagian sininya tidak jauh berbeda. Terus di bagian sininya juga ini tidak jauh berbeda ya, persis sama dengan Honda ADP 150. Termasuk ininya juga tidak ada perbedaan. Bahkan termasuk ininya juga sama kalau dilihat perbedaannya. Cuman yang membedakan di sini ada tombol ininya saja. Kalau menurut saya ini agak kurang bagus lah kalau cara seperti ini. Lebih baik di sini aja atau dibikin kotak untuk tombol-tombol sepertinya dipisahkan. Itu lebih kelihatannya lebih bagus. Kalau yang seperti ini seperti kayak joystick lah ya, main anak-anak game ya. Ya sorry. Nah selanjutnya untuk bagian ini, bagian itu cover center. Oh maaf, ini cover center. Nah untuk bagian cover ini inner itu bentuknya sama seperti yang Honda ADP 160. Jadi kalau nggak salah saya kemarin di tutorial sebelumnya pernah mengganti cover inner ini. Jadi PNV ya, VNV untuk motor Honda ADP 150. Maksudnya yang 160 juga dipasang ke 150 juga bisa untuk bagian ininya ya. Per bagian sininya. Termasuk koper lacinya juga. Kalau kita lihat secara ini tidak jauh berbeda, sama ya teman-teman. Jadi seperti ini. Tidak jauh berbeda ya untuk koper lacinya. Kita lihat yang Honda ADP 150 itu sama tuh ya teman-teman. Jadi bagian ini cuman yang disayangkan untuk Honda ini ya, saya sedikit nih, seharusnya jangan dibikin seperti inilah. Ini terlalu kecil ya. Ini kelihatannya mudah patah. Jadi ketika kita memposisikan agak sedikit geser, ini bisa saja patah. Dan terlalu mudah juga tuh dibuka. Bahkan ketika kita ada di posisi tidur atau berlubang,
kadang suka buka sendiri lah gitu ya. Nah ini beda halnya seperti motor NMAX atau Yamaha NMAX, itu lebih kelihatannya lebih kokoh, lebih bagus lah. Ini seperti ini. Jadi kalau saya bandingkan antara Honda ADP 150 dengan 60, yang ini yang 60 itu tidak jauh berbeda untuk bagian lacinya, sama gitu ya teman-teman. Ya baik teman-teman, kita langsung ke bagian pijakan kaki. Oke, kita lihat untuk pijakan kaki. Kita lihat di bagian sininya saja. Dari bagian ininya tidak jauh berbeda. Kalau saya lihat bentuknya sama dengan yang Honda ADP 150. Jadi bentuknya agak berbentuk segi-segi seperti inilah. Itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau mengganti bagian pijakan ini, mungkin akan sama. Kita lihat di sini ada merek Kau RM3. Nah, kita lihat di sini Kau LA2. Emang agak dikit beda. Tapi saya rasa ini pasti akan PNV dengan yang Honda 150 kalau kita beli. Nah, terus di bagian sini ya teman-teman. Nih di bagian sininya ini yang menjadi perbedaan. Jadi bagian sininya dibikin seperti ini. Jadi dibikin seperti ini, diambil dari posisi dekat pijakan kaki, jadi berbentuk C ya teman-teman. Sedangkan untuk Honda ADP 150 jadi berbentuknya agak sedikit pendek yang bagian ininya ya. Jadi kalau untuk Honda ADP 160 berarti ngambilnya itu dari sini tarik ke sini. Nah, itu ya perbedaannya. Terus untuk bagian pijakannya untuk Honda ADP 160 dari sini, dari atas terus ke bawah emang agak sedikit ukurannya kalau kita bandingkan dengan NMAX itu lebih nyamanan NMAX ya gitu ya. Jadi di sini untuk pijakan kakinya ketika kita kaki kita selonjoran itu agak sedikit sempit ya. Jadi memang ini terlalu sempit lah kalau menurut saya. Agak kurang enak ya ketika kita berselonjoran. Terus kita bandingkan dengan yang Honda ADP 160. Kalau untuk Honda ADP 160 ini agak sedikit dibuat rata di bagian sininya. Jadi jelas ya, jadi rata dari sininya. Terus kalau kita berselonjoran justru ini lebih tidak nyaman kalau menurut saya, karena saya sudah pernah coba agak kurang nyaman. Tapi tergantung ya, tergantung pemakai masing-masing ya. Ada juga yang mungkin tipe yang seperti ini nyaman, ada juga yang tidak. Tapi kalau menurut saya yang pernah coba emang lebih nyamanan ini seperti ini. Terus yang Honda ADP 150, terus yang 150 kalau kita bandingkan dengan NMAX lebih nyamanan NMAX lagi itu ya. Jadi seperti itu. Itu bagian untuk selonjoran kaki. Dan untuk bagian sininya tidak jauh berbeda, hampir sama. Kan cuman dari sayap ininya saja yang berbeda dari sini ya teman-teman. Kalau ini dibikin langsung ke sini, ada lekukan nyambung ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Sedangkan kalau yang ini dari sini dibikin lagi. Jadi ada koper seperti ini. Saya lupa lagi namanya untuk kopernya. Jadi dibikinnya ya mungkin dibikin lebih kecil ya dibandingkan dengan Honda ADP 160. Jadi seperti ini ya teman-teman semuanya. Yang punya motor Honda ADP 160 termasuk yang punya Honda ADP 150 itu tidak berbeda jauh perbandingannya. Memang seiring dengan perkembangan motor, jadi ketika motor itu diproduksi akan pasti berbeda dari tahun ke tahunnya. Karena kalau misalkan dari pihak dealer sendiri misalkan atau pihak perusahaan Honda sendiri misalkan membuat motor Honda ADP dengan tipe yang sama terus menerus, mungkin peminatnya itu akan berkurang. Karena mungkin yang lain juga seperti NMAX dari Yamaha itu membuat tipe-tipe terbaru dengan tipe yang pertama bentuknya seperti itu, terus tipe yang keduanya terus berkelanjutan.
Waktu kemarin itu ada teman subscribe saya yang menanyakan apakah sayap kopler RF ini saat dipasang di motor Honda ADP 150 bisa apa enggak? Jawabannya pasti tidak akan bisa, karena di sini sudah bisa terlihat ya untuk perbedaannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman subscribe saya itu bisa menyaksikan video ini. Jadi untuk sayap RF Honda ADV 160 itu tidak bisa dipasang di Honda ADP 160 gitu ya. Kalau mau dipasang ya otomatis berarti kita harus mengeluarkan biaya lebih besar. Lebih baik kita tukar tambahkan saja motor Honda ADP 150 ke 160 ya teman-teman. Jadi ini sudah diproduksi atau dibikin masing-masing. Dari cc-nya juga berbeda, perbedaannya 10. Itu udah jelas pasti akan ada perbedaan dari ukuran torsi termasuk mesin, ukuran bodinya juga akan diperbeda. Ya emang ada sengaja supaya si konsumen yang membeli motor Honda ADP 160 itu merasa puas ya ketika menggunakan motornya. Jadi artinya tidak sama dengan motor Honda ADP 150. Itu saja barangkali untuk video yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah, tutur kata yang kurang sopan atau tidak jelas. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada penyampaian yang salah, mohon untuk dikoreksi. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bagi yang sudah punya pengalaman yang berkaitan dengan motor Honda atau perbedaan motor Honda ADP 150 dengan 160, silahkan kita berbagi sharing, berbagi pengalaman, dan tinggalkan pesan atau koreksinya di kolom komentar di channel CCTV 123 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CCTV 123. Sampai jumpa di video selanjutnya.